Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan hamdan wa syukrulillah syukran syukran. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wassalatan salatan wassalaman salaman amma ba'du. Hadirin wal hadirat, izinkan saya menyampaikan ceramah pada kesempatan kali ini berangkat dari hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam At-Tirmizi dan Imam Ibnu Abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin talil Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa sawmi Ramadan. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 4 golongan manusia yang kelak nanti dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan pemirsa, surga yang merindukan. Kalau saya menganalogikan, ketika kita berangkat dari rumah menuju ke tempat kerja atau di tempat lain, lalu kemudian anggota keluarga kita merindukan kita, orang tua kita merindukan kita, istri kita merindukan kita, dan anak-anak kita merindukan kita. Tentulah hati ini senang mendengarkannya. Bagaimana jikalau surga yang merindukan jamaah sekalian? Tentulah hati ini sangat senang mendengarkannya. Maka kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 4 golongan yang dirindukan. Salah satunya adalah yang pertama, talil Quran, yaitu ia membaca daripada Al-Quran. Bukankah dalam salah satu sabdanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran, bahwasanya ibadah yang utama yang dilakukan oleh umatku, kata baginda, adalah membaca daripada Al-Quran. Oleh karena itu jamaah sekalian, ada 4 kewajiban kita terhadap Al-Quran. Saya ulangi lagi, ada 4 kewajiban kita terhadap Al-Quran. Apa itu? Yang pertama adalah dibaca. Kemudian yang kedua adalah dipahami. Yang ketiga adalah dikaji. Kalau sudah dikaji, maka yang keempat adalah kita amalkan. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala bisa sampai kepada kita kalau Al-Quran saja kita tidak baca? Nah, oleh karena itu, faedah membaca Al-Quran itu sangatlah besar. Salah satunya disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatu wal hasanatu bi asyri amthaliha. Siapa orang yang membaca daripada 1 huruf di dalam Al-Quran, maka Allah akan berikan 1 kebaikan, dan dari 1 kebaikan itu Allah akan lipatkan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim. Aku tidak berkata alif lam mim itu 1 huruf, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walakin akan tetapi alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Jadi ketika kita membaca alif lam mim, maka 3 huruf kita baca, Allah akan berikan 30 kebaikan kepada kita. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita harus berkomitmen di dalam diri kita agar supaya mulai hari ini dan hari-hari yang akan datang, kita kembali membuka lembaran-lembaran Al-Quran. Kata Allah di dalam firman-Nya, siapa orang yang membaca daripada Al-Quran, maka Allah akan berikan ia petunjuk. Maka ketika dia diberikan petunjuk,
maka Allah akan memberikan kebahagiaan bukan hanya di dunia, akan tetapi juga kebahagiaan di akhirat. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Itu yang pertama yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hafizil lisan, yakni menjaga daripada lisan kita. Memang perkara menjaga lisan ini cukup berat. Pernah suatu ketika Luqmanul Hakim dipanggil oleh tuannya. Luqmanul Hakim, "Iya tuan, kesini kamu." "Baik tuan." Kata tuannya, Luqmanul Hakim, "Engkau ambil 1 ekor kambing dan engkau sembelih kambing tersebut dan berikan yang terbaik daripadanya." Sehingga Luqmanul Hakim mengambil 1 ekor kambing dan menyembelihnya dan memberikan yang terbaik daripada kambing itu adalah berupa lidahnya. Kemudian tuannya menyuruh lagi, "Wahai Luqmanul Hakim, engkau ambil lagi 1 ekor kambing dan engkau sembelih kambing tersebut dan berikan yang terburuk daripadanya." Oleh karena itu, Luqmanul Hakim mengambil lagi 1 ekor kambing dan menyembelih kambing tersebut dan memberikan terburuk daripada kambing tersebut berupa lidahnya. Tuannya heran, "Wahai Luqmanul Hakim, ada apa ini? Aku menyuruh engkau untuk menyembelih 1 ekor kambing dan memberikan yang terbaik daripadanya. Engkau berikan aku lidahnya. Lalu aku menyuruh lagi engkau untuk menyembelih 1 ekor kambing dan memberikan yang terburuk daripadanya. Engkau berikan aku lidahnya. Ada apa ini wahai Luqmanul Hakim?" Apa kata Luqmanul Hakim? "Wahai tuan, ketahuilah, orang yang baik adalah orang yang menjaga lisannya. Orang yang buruk adalah orang yang tidak menjaga lisannya. Baik buruknya seseorang tergantung daripada lisannya." Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Yang ketiga, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu wa mut'imil ji'an, memberikan makan kepada orang yang susah. Saat ini di kota Palu, banyak ketika waktu hari Jumat tiba, selesai sholat Jumat, banyak sekali orang-orang yang memberikan makan. Kenapa? Karena mereka mengamalkan hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Sedikit saja kita berikan kebaikan kepada orang lain, maka Allah akan alirkan pahala hingga di yaumil qiyamah. Man sanna sunnatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa orang yang melakukan kebaikan lalu orang lain merasakannya, maka Allah akan alirkan pahala hingga di yaumil qiyamah. Yang terakhir jamaah sekalian, yaitu wasaumi Ramadan. Jadi yang keempat ini adalah yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, wasaumi Ramadan, orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kita ketahui Ramadan adalah syahrun mubarak, bulannya yang penuh keberkahan, bulan yang penuh ampunan. Bahkan satu-satunya ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan oleh seluruh umat yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, dengan datangnya bulan Ramadan, mari kita sambut bulan ini dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh keceriaan, sehingga kita termasuk orang-orang yang akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan saya pada kesempatan kali ini, yang pertama tadi yang dirindukan oleh surganya Allah, yang pertama adalah tahlil Quran, kemudian wahafizil lisan, yang ketiga adalah wa mut'imil ji'an, yang keempat adalah wasaumi Ramadan. Keempat-empatnya ini menurut ulama, karena di situ ada huruf waw, maka sifatnya adalah jama'. Oleh karena ia jama', maka keempat amaliyah ini dilakukan secara bersamaan. Kalau seseorang sudah membaca Al-Quran, maka ia harus menjaga lisannya. Kalau dia sudah menjaga lisannya, maka dia harus memberikan makan kepada orang lain. Dan kalau dia sudah memberikan makan kepada orang lain, maka dia harus berpuasa di bulan Ramadan. Maka yakin dan percaya, kalaulah sudah melaksanakan keempat-empatnya ini, maka Allah akan menjamin ia masuk ke dalam surganya
karena ia sudah dijamin, maka surga merindukannya. Demikian ceramah singkat saya pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, Allahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.